Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Saudara sudah berstatus jadi tersangka di KPK. Mahfud pastikan status Menteri Pertanian sudah tersangka ini berdasarkan laporan resmi dari KPK yang ia terima beberapa waktu lalu. Bahkan ia mengaku sudah tahu status Syahrul sejak masih dalam tahap ekspos atau gelar perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Mahfud MD meyakini KPK punya cara tersendiri untuk menemukan Syahrul Yassin Limpo yang hilang kabar usai KPK menggeledah Kementerian Pertanian dan rumah dinas. Mahfud juga bilang ia tak bisa menduga-duga apakah ketidakjelasan keberadaan Syahrul Yassin Limpo ini berkaitan dengan upaya menghindari proses hukum atau tidak. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposnya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan, Pak? Menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemu, kan orang sekelas menteri tidak mudah juga menghilang gitu ya. Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak Enggak. proses hukum? Belum menduga, karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO kita. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang hilang kontak di luar negeri pasca penggeledahan rumah dinas oleh KPK. Presiden meminta kepada semua pihak untuk menunggu karena mentan Syahrul Yassin Limpo masih berada di luar negeri dan belum sampai ke Indonesia. Ditunggu lah. Oh, beliau kan ke luar belum sampai ke Indonesia masa. Artinya nggak ada upaya, pada kali ini nggak ada Pak ya? Siapa yang kehilangan kontak siapa? Pak Wamen hanya mengakui. Bisa Pak kontak. Dikontak ya, coba dikontak aja kan bisa. Ada yang punya nomor telepon enggak? Nggak ada Pak. Coba dikontak. Ditunggu nanti, oh dia memang dari luar belum sampai ke tanah air. Pasca KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian dan menyita uang 30 miliar rupiah, keberadaan Syahrul Yassin Limpo hingga kini masih misteri. Jajaran Kementerian Pertanian hingga kini juga masih mencari dan menunggu kabar keberadaan mentan Syahrul Yassin Limpo. Ditemui usai rapat terbatas di Istana Negara, Wamentan menyampaikan saat lawatan ke Eropa, ada pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang ikut dalam rombongan mentan. Namun, saat berada di Spanyol, rombongan terpisah karena keterbatasan tiket penerbangan. Jika mengacu pada jadwal kedatangan, seharusnya Syahrul Yassin Limpo sudah berada di Indonesia pada 1 Oktober 2023. Hari ini ya kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Tapi waktu itu pas kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa? Kalau dari Spanyol informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas akhirnya terpisah. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menjelaskan, sampai saat ini belum ada catatan masuk atas nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Indonesia. Dirjen Imigrasi Silmi Karim bilang, Syahrul Yassin Limpo bertolak ke Roma, Italia pada 24 September 2023 menggunakan paspor diplomatik. Kendati keberadaan mentan saat ini menjadi penting untuk mengungkap pusaran dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Dirjen Imigrasi mengaku belum mendapatkan perintah cegah dan tangkal dari KPK untuk Syahrul Yassin Limpo. Indonesia 24 September ya, menuju Roma dengan 22 delegasi. Ya. Kemudian menggunakan Qatar Airways. Ya. Kemudian dengan detail itinerary yang saya rasa
Kementerian Pertanian ini tugas kedinasan ya karena menggunakan paspor diplomatik. Ya, terus kemudian yang saya bisa pastikan sampai hari ini belum ada di Indonesia. Tidak ada permintaan cegah tangkal kepada Pak Mentan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diketahui berangkat dari Indonesia menuju Roma pada 24 September 2023 untuk menghadiri Forum Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Selang beberapa hari, saat Mentan masih berada di Eropa, KPK menggeledah rumah dinas Mentan dan ruang kerja di kantor Kementerian Pertanian. Hasilnya, KPK menyita uang senilai 30 miliar rupiah serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan suap dan pemerasan di Kementan. 1 Oktober 2023, berdasarkan jadwal penerbangan, seharusnya Mentan sudah berada di Indonesia. Namun, ia dan rombongan terpisah dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPK mencari keberadaan Menteri Pertanian agar dugaan korupsi di Kementan bisa diungkap terang benderang. Mahfud mengaku mendapatkan informasi jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK hingga kini secara resmi belum menyampaikan identitas tersangka. Tak hanya identitas, jumlah dan peran tersangka juga akan disampaikan nanti oleh KPK. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini Bareskrim Polri tengah menyelidiki soal kepemilikan 12 senjata api yang ditemukan KPK saat penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. 12 senjata api tersebut saat ini telah berada di Baintelkam Polri. Terkait dengan senpi, 12 senpi yang hasil penggeledahan KPK kemarin, saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Baintelkam Polri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintelkam Polri. Kemudian saat ini penyelidikan, ingat ya, ini masih penyelidikan. Penyelidikan saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Lalu bagaimana pencarian Syahrul Yassin Limpo oleh KPK pasca penggeledahan rumah dinasnya? Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano dari Gedung KPK Jakarta. Sisko, Menko Polhukam bilang sudah ada informasi bahwa Mentan ini jadi tersangka. Berarti artinya tinggal KPK yang mengumumkan. Sudah tahu kapan pengumuman dari KPK soal status ini? Baik, selamat petang Audrey dan juga saudara, inilah yang memang masih kami tunggu, yaitu awak media terkait masalah publikasi penetapan dari tersangka terkait Menteri Pertanian tersebut. Karena biasanya ketika kami ataupun juga KPK kemudian mengumumkan, mempublikasikan penetapan tersangka ini akan diikuti juga oleh penahanan. Sehingga memang kami nantikan bagaimana publikasi dari pihak KPK sendiri, karena hal itu yang merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan di ruangan konferensi pers di KPK yang biasa dilakukan. Nah, tapi kalau kami pantau dan juga menarik bahwa tadi yang kita tanyakan ataupun juga yang berspekulasi bahwa kemana kemudian keberadaan dari Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo, mengingat bahwa 4 hari sebelum dilakukan penggeledahan oleh pihak KPK baik itu di rumah dinas, kemudian di kantor Kementerian Pertanian yang berada di Ragunan, Jakarta Selatan, bahkan informasi terakhir yang kami dapatkan dilakukan penggeledahan terkait masalah penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi juga di Kementerian Republik Indonesia, Audrey dan juga saudara, ada di kawasan Jagakarsa pada hari kemarin. Dan pada hari ini informasi terakhir yang kami dapatkan adalah melanjutkan penggeledahan di Kota Makassar, sehingga memang masih kami nantikan ataupun juga tunggu bagaimana rilis dari pihak KPK, karena ketika sudah melakukan penetapan tersangka, penahanan tersangka oleh pihak KPK, nantinya biasanya akan 20 hari seperti itu penahanannya dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan seperti itu. Nanti akan juga dijelaskan siapa-siapa saja pihak yang terlibat dan juga alur konstruksi perkara dan jumlah kemudian kerugian negara yang dihasilkan akibat dugaan tindak pidana korupsi ini, Audrey dan juga saudara. Namun memang dari pihak KPK ini menjelaskan
setidaknya ada dugaan 3 klaster yang kemudian diselidiki ataupun juga sedang diperiksa oleh pihak KPK, mulai dari pemerasan dalam jabatan, kemudian penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Memang saat ini memang informasi yang kami dapatkan belum ada keterangan resmi ataupun juga masih kami gali informasi apakah nantinya KPK akan mengeluarkan daftar pencarian orang untuk mencari Syahrul Yassin Limpo, sehingga memang masih kami nantikan komunikasi antara kami dengan awak media dengan pihak KPK, kita gali seperti itu informasinya. Namun memang hingga saat ini KPK masih menunggu kemudian kedatangan atau secara terbuka itu secara sukarela kedatangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir di Gedung Merah Putih KPK ini, karena memang penggeledahan kalau kita lihat sudah dilakukan. Bahkan kalau tadi menyebut bahwa Menko Polhukam yaitu Mahfud MD menjelaskan bahwa sebenarnya untuk tersangka ini sudah diketahui sejak ekspos, berarti ini sudah melewati tahap penyidikan seperti itu dan sudah masuk tahap penyidikan seperti itu Audrey dan juga saudara, sehingga memang kami nantikan bagaimana kemudian apakah benar informasi terakhir yang kami dapatkan besok kemudian Menteri Pertanian akan tiba di tanah air atau seperti apa, ini yang masih akan kami nantikan kedatangannya di Gedung Merah Putih KPK. Kembali ke Anda Audrey. Penting untuk dinanti kedatangan dari Mentan Syahrul Yassin Limpo yang berada di luar negeri, karena sejumlah barang bukti uang puluhan miliar juga sudah disita dan kabarnya juga sudah ada penetapan tersangka. Terima kasih laporannya dari Gedung Merah Putih Jakarta, Francisco Donasiano.